Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lama banget udah nggak ngobrol di Instagram lagi, nggak sharing-sharing. Biasanya kan aku bagi-bagi tips tentang apapun yang berkaitan sama bidan ya. Karena banyak request yang tanya terkait STR, khususnya STR bidan itu ada beberapa pertanyaan yang masuk kemarin. Gini, yang pertama tutorial buat perpanjangan STR online, karena memang sekarang untuk STR sistemnya sudah terregistrasi di pusat ya. Jadi semua anggota atau semua profesi kesehatan bisa melakukan perpanjangan melalui satu web atau satu pintu yang terintegrasi langsung ke pusat. Terus yang selanjutnya STR online tetap ada surat rekom dari IBI enggak? Pertanyaannya. Terus lagi yang ketiga, Bu, kalau STR udah nggak aktif, mau diperpanjang lagi masih bisa nggak? Terus kan aku nggak kerja tapi tetap pengen, tuh gimana? Nah, selanjutnya ada lagi mau tanya, karena perpanjang STR nanti harus CPD. Nah, banyak banget yang belum tahu CPD itu apa. Terus gimana sih sistemnya? Apa tetap mesti MU? MU rata-rata orang-orang tanya harus MU enggak, karena MU tuh untuk sebagian profesi satu hal yang agak berat, karena ada finansialnya, ada waktu juga yang harus disisihkan untuk kegiatan tersebut. Kita harus tahu apakah masih MU atau enggak. Oke, nanti akan aku jawab semuanya, mungkin lebih ke dibagi-bagi ya, karena nggak bisa langsung sekali ngomong dijawab semua, karena ada stepnya. Mulai kita belajar perpanjang STR juga itu lumayan waktunya. Nanti aku akan bahas langsung di webnya biar bisa sambil kalian lihat tutorial seperti apa. Oke. Di sini aku mau kasih satu contoh langsung untuk teman-teman yang mau atau mulai registrasi STR tapi gagal, karena banyak banget yang kok aku nggak bisa registrasi ya, kok aku nggak bisa perpanjang ya, kok ada keterangan tertentu yang mengarahkan bahwa dia harus menghubungi IBI di masing-masing tempat. Oke, ini aku sebetulnya udah record. Kalian boleh buka di Google Chrome, boleh buka di website apapun. Yang pasti langkah pertama kalian langsung kata kuncinya MTKI, klik yang paling atas yang ini. Di sini nanti ada pemberitahuan terkait STR yang sudah satu pintu terintegrasi pusat, tutup aja. Ini juga ada beberapa bacaan penting sih untuk syarat-syarat, cuma memang nanti juga ada sendiri, tutup juga. Di sini ada email. Nah, aku pakai email beberapa rekan sejawat yang memang aku bantu STR-nya, karena ada beberapa teman yang emang sibuk banget. Ya udah, nggak apa-apa, aku bantu selama aku bisa dan aku luang. Di sini kalau kalian udah punya PIN atau akun MTKI, kalian bisa langsung login. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah atau sama sekali masih baru buka untuk perpanjang, kalian bisa klik klik belum punya PIN. Jadi ini untuk daftar. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini, ada email, konfirmasi email. Jadi kalian klik mengetik 2 kali nomor NIK, nama KTP, tempat lahir, tanggal lahir, sama silakan masukkan PIN yang diminta oleh web MTKI. Langsung klik daftar ya. Ketika sudah mengisi semua, klik daftar. Nah, nanti kalian akan menerima email berupa PIN. PIN-nya itu rahasia, mohon jangan dibagikan ke pihak manapun atau ke siapapun, kecuali kalian misal dibantu STR-nya oleh orang yang kalian percaya. Setelah itu kalian bisa langsung login. Oke, di sini aku pakai punya temen aku ya, ini bakal di blur karena memang sifatnya rahasia. Kalian langsung menemukan menu seperti ini, edit profile. Ini aku sama sekali nggak diedit ataupun diubah fotonya, karena aku rasa nggak perlu. Terus kemudian ada ISTR, kemudian extra itu memang khusus untuk yang profesi farmasi. Kemudian ada cek status. Sebelum kalian perpanjang, kalian bisa cek status dulu.
apakah kalian STR-nya sudah hangus atau perlu registrasi. Di sana biasanya tercantum. Di sini tidak ada permohonan ISTR atau cetak ulang yang aktif atas nama Anda. Berarti memang dia belum hangus kan, cuma memang perlu perpanjang. Oke, kita langsung ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Di sini ada registrasi baru untuk kalian yang sama sekali belum punya STR, karena emang ada begitu lulus dia belum punya STR. Nah, bisa registrasi baru, registrasi ulang, atau cetak kartu registrasi, pengajuan cetak ulang STR, pengajuan legalisir STR. Ini biasanya untuk yang teman-teman mau melamar kerja, biasanya kan diminta STR yang sudah dilegalisir, bisa cetak ulang online kalau sekarang ya. Lanjut, karena sifatnya aku registrasi ulang atau perpanjang, jadi aku klik menu ini. Di sini kalian akan menemukan menu perpanjang, naik level, alih profesi, RPL, dan kembali. Nah, untuk kalian yang memang sifatnya diperpanjang bisa langsung klik menu ini, kecuali kalian STR terakhir itu tingkatnya D3, lulusan D3. Kemudian kalian udah kuliah nih D4. Terus kalian bisa langsung klik naik level, karena sistemnya kalau naik level itu kita nggak usah ada MU, nggak usah ada SKP, IB, sertifikat kayak gitu-gitu, itu nggak usah. Yang biasanya diminta minimal SKP berapa, kurang lebih SKP biasanya 10 atau 8 poin. Itu kalau naik level itu kalian nggak usah ada tahap seperti itu. Jadi enak banget kalau yang udah menempuh pendidikan selanjutnya ya dari D3. Karena sekali lagi temanku mau perpanjang, jadi aku langsung klik perpanjang. Oke. Di sini ada beberapa data yang diminta untuk perpanjangan STR, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR hanya 7 digit terakhir. Di sini banyak banget teman-teman yang biasanya mengeluhkan gak bisa diinput nomor STR karena tidak memperhatikan catatan di bawah ini, hanya 7 digit terakhir. Nama lengkap mohon diperhatikan tanpa gel. Tanggal lahir bisa kalian sesuaikan. Di sini kan yang muncul 2022, kalian bisa langsung cari, diklik tahunnya. Jadi dicari tahun yang sesuai dengan yang terregistrasi di STR kalian. Oke, di sini langsung aku klik kirim. Oke. Ada keterangan gagal mendapatkan data STR dari CPD online. Nomor tidak tersedia di database, silakan menghubungi organisasi profesi yang bersangkutan. Jika yang muncul seperti ini, maka kalian harus menghubungi pihak IBI kabupaten ya, IBI cabang. Ini karena untuk perpanjangan ada beberapa syarat yang memang kalian harus daftar CPD online. Kalau sekarang itu ada yang namanya CPD online. Sekarang aku mau jelasin ke teman-teman apa itu CPD online. Sebetulnya itu cuma perpindahan bahasa Inggris ya. Kita udah kenal P2KB atau program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu yang sering didengar teman-teman ketika akan melakukan registrasi ulang. Kenapa istilahnya CPD online? Karena sekarang sistemnya memang sudah harus online semuanya, Continuing Professional Development. Nah, merupakan proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai bidan ataupun perawat atau dokter, farmasi, analis, dan semuanya guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh sebab itu, atas tuntutan era globalisasi yang semakin berkembang, saat ini telah diresmikan situs CPD online bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya, yang merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dalam bentuk elektronik secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi kegiatan CPD oleh semua pemangku kepentingan. SKP atau Satuan Kredit Profesi yang merupakan pengakuan
atau bukti terhadap bidan yang melakukan kegiatan pengembangan keprofesiannya yang diberikan oleh OP, organisasi profesi atau organisasi IBI ditetapkan yang sekarang adalah 25 SKP dalam 5 tahun. Jadi untuk teman-teman yang mau memperpanjang STR-nya, siapin nih SKP 25 poin. Dan ini informasi terkait panduan CPD online bisa kalian klik langsung di websitenya IBI, sudah ada tertera dan lengkap. Karena jika kalian belum melakukan registrasi CPD online atau kalian belum memenuhi syarat untuk memperpanjang STR kalian tidak bisa diurus atau diproses. Akan selalu ada keterangan bahwa kalian tidak terdaftar di CPD online MTKI dan pada akhirnya kalian tidak melakukan perpanjang STR. STR itu sifatnya penting banget ya, karena ketika seorang tenaga profesi kesehatan tidak memiliki STR, kalian tidak bisa praktek. Pun kalau kalian ketahuan bekerja tanpa STR, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman karena sifatnya adalah ilegal, seperti itu. Makanya aku sering ingetin kenapa kita harus siap-siap atau harus nyicil kredit poin untuk perpanjang, karena kadang kebanyakan teman-teman itu ketika udah mau hangus tahun baru riweh ngurus kayak gitu kan. Sedangkan untuk 25 poin SKP itu nggak mudah. Kadang memang banyak webinar yang sudah memberikan fasilitas untuk poin-poin SKP, cuman tidak semuanya gratis. Beberapa teman-teman ada yang merasa berat dengan biaya administrasi atau biaya sertifikat yang memang berbayar. Kalau dalam waktu 5 tahun dicicil itu akan sangat tidak terasa gitu. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan terkait MU nih. Terkait teh STR online tetap ada surat rekom dari IBI enggak? Nah, itu rekomendasi tetap ada. Nanti diminta pada saat kalian daftar akun CPD, itu ada upload data atau upload surat rekomendasi dari IBI yang memang kalian terdaftar di sana. Juga nanti di sana ada permintaan terkait MU. MU kan ada sertifikat dan pelatihannya itu beberapa hari ya. Jadi mungkin untuk MU misal kalian mepet nih dalam setahun, itu kalian harus ngurus cuti dulu ke tempat kerja dan diusahakan tidak mepet. Kalian masih punya waktu sebetulnya 5 tahun, tapi kadang dalam 5 tahun itu mungkin terlalu fokus bekerja atau mungkin fokus juga dengan hal-hal pribadi, juga kadang hal tersebut kurang diperhatikan. Kemudian nih, gimana sih sistem CPD? CPD itu mudah sistemnya, buka akun nanti seperti yang udah aku liatin di video-videoku sebelumnya. Jadi misal kalian profesi bidan, silakan buka akun profesi IBI, di sana ada link-linknya untuk daftar CPD online. Nah, di sana nanti akan diminta data pribadi, diminta nomor STR, ijazah, kemudian rekomendasi IBI, dan untuk sertifikat MU maupun sertifikat-sertifikat yang memerlukan kredit poin SKP yang untuk bisa digunakan perpanjang STR, seperti itu. Sistemnya mudah, sistemnya online gitu. Terus kalau STR udah nggak aktif, mau diperpanjang lagi masih bisa nggak? Terus kan aku nggak kerja tapi tetap pengen. Oke, ini bagus banget. Nah, walaupun udah nggak aktif itu sebenarnya masih bisa ngurus. Kalian silahkan hubungi IBI terdekat, khususnya ke sekretaris IBI, daftar keanggotaan juga jangan lupa, dan bayar iuran, itu yang paling penting. Keanggotaan nggak akan aktif kalau iuran nggak dibayar. Terus setelah punya keanggotaan, kalian bisa daftar CPD online-nya. Setelah daftar CPD online, silahkan langsung mengajukan atau mengurus STR online. Seperti itu. Lumayan langkahnya panjang, tapi kalau mulai dicicil insya Allah nggak akan terasa berat. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang lain, ada yang tanya terkait perpanjang STR yang oke. Sebetulnya kalau perpanjang STR di daerah manapun tetap sama, cuma memang kalau untuk daerah-daerah yang terpencil atau pelosok agak mungkin agak ada keterbatasan ya.
Makanya sebetulnya untuk tahun ini per 2021 itu sudah online semua, jadi insya Allah kok udah bisa semuanya, nggak ada istilahnya nggak bisa diurus atau punya aku nggak di ACC sama pusat, pasti udah di ACC pusat, kecuali misal kayak kemarin perpindahan tahun 2021 ke 2002 itu ada maintenance atau perbaikan, memang biasanya ada jarak 2 minggu atau 1 bulan untuk sistem melakukan pembaharuan seperti itu. Untuk sekarang udah bisa semuanya secara online. Silahkan semangat dan dimanapun kalian berada, profesi kalian, kalaupun kalian gak bekerja, STR itu aku rasa sangat penting dan harus tetap aktif, karena kan kita nggak tahu kita dapat rezeki dari mana. Jadi kalaupun misal kalian gak bekerja atau seorang ibu rumah tangga, kan nggak ada salahnya kalau misal suatu hari ternyata ada hal-hal yang mengharuskan kalian bekerja, itu kalian bisa langsung melamar pekerjaan menggunakan STR. Kalau misal kalian nggak aktif itu akan lama prosesnya, karena mengurusnya juga lama, buat kartu anggota dulu, anggota profesi dulu, CPD online dulu, STR online dulu, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan dan mungkin akan menghambat hal-hal finansial, karena kan prosesnya juga memerlukan finansial seperti itu. Jadi akan sangat penting jika kalaupun tidak bekerja kalian masih aktif STR-nya seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat di sharing by Lutfinya, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.